Emang ada siapa sih? Lu gak mau apa? Kita udah shoot lah ini, gak mau sama teman-teman. Liatin loh. Oh iya lagi dilihatin ya? Kita sapa-sapa dulu penontonnya. Halo selamat malam guys, welcome back to Fajamato. Obrolan santai with Gen Z and sambil tiduran. Bareng aku Reza. Dan aku Chelsea. Jadi hari ini kita bakalan undang teman kita yang lagi happening banget ya. Yang satu tuh di dunia apa kalau boleh tahu? Skincare. Terus? Foodies. Wah kayaknya kita harus sambil belajar gimana cara naikin traffic sama engagement, bener gak? Oke kita panggil aja langsung. Ini dia Zidan dan Taufik. Tepuk tangan dong. Halo. Kayak aku di bawah aja nggak sih? Iya. Kita di mana nih? Kita di sini. Iya. Beres-beresin Pakai aja selimutnya biar lebih Wah. santai. Oke, aku denger nih mereka tuh konten kreator yang lagi happening banget sekarang. Oke. Boleh dong. Biar Masa nggak lebih boleh? nyaman ya. Iya. Ini Yes. juga aku, nah kayak gini aja deh duduknya. Oke. Oke. Kita sebelumnya perkenalkan ini ada Zidan, dia konten kreator di bidang foodies ya, di bidang Iya, makanan. betul. Dan Ada yang satunya ada Kak Taufik. siapa? Taufik. Taufik, betul kan? Iya, tahu salah nih nanti. Kan nanti berabe ya. Iya. Kak Taufik ini di bidang skincare and apa? Lebih ke lifestyle gak sih Iya, kalau lifestyle dia? yang hidup Setelah sehat aku ya, teratur. stalking tuh dia hidupnya sehat banget Iya, kayak. betul. Kalau yang satunya ini dibilang Ya. sehat atau enggak ya? Sehat gak sehat, Enggak sehat ya? tapi harus kelihatannya sehat. Iya. Kelihatan iya, sehat. Seimbang ya. Ya, Nah biar- kita di sini bakalan nanya-nanya gimana sih cara naikin engagement, juga tentang skincare gitu loh. Betul Biar banget. mukanya glowing kayak Kak Topik kayak dilihat ini glowing kan? Glowing atau berminyak? Enggak, beda dong, beda. Oh, beda. Glowing, glowing, glowing. Sebenarnya kita mau nanyain buat pertamanya gimana sih cara biar kita semua belajar, gimana sih caranya buat kita tahu audiens kita tuh gimana sih? Kayak jadi misalnya kita bikin konten. Nah, cara tahu audiens kita tuh sukanya apa tuh kayak gimana tuh Zidan? Mungkin lebih ke basicnya dulu. Nah, ke kali basicnya ya. gitu loh. Ini Pemula. yang ngejawab siapa nih? Zidan dulu aja. Oke. Kita Boleh gantian. deh dua-duanya. Iya, jangan dulu. boleh. saling melengkapin aja. Yes. Jadi kalau buat basic dari konten sendiri itu kita kan belum tahu sebenarnya pasarnya dari mana. Jadi awal mula tuh kalian coba semua, tapi yang pasti yang udah ada pasarnya. Jadi pertama tuh kalau bisa kita harus sudah punya role model dulu. Jadi kita tuh mau ke siapa, ngikut konten siapa, di ATM-in dulu karena kita kan abu banget. Ya. Nah, kenapa dia bisa rame, terus bisa dikenal banyak orang, pasti ada something yang emang, oh ini orang pengen ditonton gitu kan. Nah, kita kalau bisa pengen jadi kayak gitu, minimal kita tahu audiensnya tuh mau dari mana. Tapi disesuaikan juga sama passion masing-masing. Soalnya kalau misalnya, nah tuh contoh, saya kan kurang ngerti skincarean nih, Iya. tapi udah dikit-dikit belajar gitu. Tapi sukanya makan, tapi maksanya mau di skincare gitu. Yang ada emang kita ngikut pengen rame di skincare, tapi sebenarnya kelebihan sendiri ya emang kelebihannya makan gitu. Jadi satuin oke. sama diri sendiri dulu, lihat audiensnya yang masuk sama diri sendiri yang mana, baru tes pasar. Kalau buat ganti kategori ke yang lain-lain, itu bisa dilakuin kalau kita udah dapet satu. Contoh kan aku mau food nih. Ha-ha. Kalau food ternyata udah maksimal, usahanya udah keras, doanya udah, tapi tetap belum rezekinya, baru kita bisa banting setir ke konten lain. Jadi buat awal yang kita suka sama kenali role model dan apa yang emang kita mau juga. Oh jadi Lebih ke- intinya lebih ke kalau misalnya kita pengen nyoba sesuatu kita harus tahu dulu nih kita tujuannya ke siapa, lihatnya siapa dulu kayak gitu. Lu punya nggak? Konsisten ya. Gue Ah, gimana konsisten ya? juga. Gue emang pemalas dan sukanya tidur dan makan What? aja. hanya Oke itu. gitu, kelihatan sih. Yes, jadi ya gimana ya? Kayak kalau kalian tahu hewan koala, nah itu kayak persis kayak gue. Coba kalau kata Taufik kayak gimana? Kalau menurut aku awal mula kita harus tahu audiens itu benar katanya Jidan ya. Tapi sebelum itu tuh sebenarnya kita bisa riset dulu sih. Kita riset dulu karena kan di awal kita harus tahu juga ya kita pengen bikin konten apa. Kalau misalnya kayak konten aku nih, aku kan kontennya skincare. Ya nggak mungkin dong audiensnya tuh anak SD atau Ya, anak betul. SMP gitu ya, minimal SMA terus kayak Gen Z, terus kayak umur 20-an ke atas gitu. Jadi kita awalnya harus sudah tahu dulu kita nih pengen bikin konten apa biar nanti audiens kita tuh fokus gitu ke kontennya, mulai dari tujuan kita nyampein kontennya tuh atau gaya kontennya tuh kayak gimana biar sesuai sama target audiens kita gitu. Oke. Iya loh. Ngerti lah orang gua mega bintang. Kenalin pasar, kenali diri sendiri. gitu. Oke. iya. Tuh. Sebenarnya aku pengen nanya tips and trick kayak misalkan kayak kalau Jidan tuh lebih ke makan kan, terus ngelihat badannya
tuh ideal banget nih. Nah itu gimana cara ngontrol makan sama olahraga tuh kayak gimana sih? Biar seimbang. So ada orang-orang tuh kita nggak body shaming nih sebenarnya. Ya. Kan ada tuh beberapa konten foodies, cuman dia nggak jaga badan juga tuh. Kayak gimana tuh tips and trick ya? Soalnya kalau sebenarnya gimana latar belakang. Kita suka nggak badannya gimana, kita suka badannya gimana. Kebetulan kalau aku di rumah ada satpam yang selalu nggak boleh badannya jelek. Jadi mama aku tuh tipenya aku kurus dikit dikomplain, aku gede dikit dikomplain. Bagus ya Jadi kayak dari orang tua kecil tuh sendiri. emang Iya, dibuatnya lu harus ideal mungkin gitu. Sampai di mana makanan kan masuk banyak tuh. Jadi gimana caranya makan banyak tapi tetap ideal. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau dilihat di konten biasanya Ya. itu kan makan sebanyak itu tuh belum makan. Dan itu tuh di jam intermittent fasting. Jadi ada jam puasanya ada enggaknya. Nah kalau olahraga ya nggak harus yang sampai nge-gym ke track lari gitu. Minimal kalau aku sendiri workout push up kalau misalnya nggak bisa ke gym, push up minimal kalau kuatnya 20 30, kalau bisa 50 sampai 100, pokoknya sehari aja. Bangun tidur sama tidur. Dan itu kalaupun ini jadinya bukan jadi lemak tapi jadi daging gitu. Jadi dagingnya emang bisa jadi otot kalau emang udah olahragain. Oke. Oke, kalau aku nih lebih penasaran ke skincare karena aku perempuan ya. Gimana nih Kak Jangan Taufik? skincare doang, badan juga. Ya kan aku mau nanya yang tentang skincare dulu. Oke. gitu lah. Sama satu lagi. Apa tuh? Sweeted, aku nggak manis. Oh. Kalau pesan americano, kalau ini ya biasa. Duh, kita nggak relate, kita tim kopi susu ya. No, Tim- aku nggak kopi. Matcha. Ya matcha. Matcha kan. Matcha coklat. I love it. Nah, aku mau nanya nih seputar skincare. Karena kita juga ini udah malam ya dan udah siap untuk tidur nih. Sebelum tidur tuh wajib skincare tuh yang basicnya tuh apa sih yang paling penting gitu? Oke, sebenarnya kalau misalnya basic skincare tuh, kita kan basic skincare tuh ada facial wash, moisturizer, sama sunscreen. Tapi kalau malam tuh kan kita nggak pakai sunscreen ya, karena nggak ada Ya. matahari. Jadi biasanya itu stepnya diganti tuh sunscreennya tuh biasanya digantinya sama double cleansing. Karena kalau malam itu kan kita beraktivitas seharian dari luar segala macam. Jadi sebelum facial wash kita pakai double cleansing dulu. Habis itu baru kita pakai facial wash, habis itu baru pakai moisturizer. Nah, itu kalau basic-basicnya sih. Kalau kita pengen lebih expert atau kayak wah pengen lengkap banget nih, bisa ditambahin kayak serum, toner, essence yang kayak gitu-gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalnya kita misalnya- nggak ini nggak pakai, maksudnya nggak double cleansing itu masih oke nggak atau harus gitu? Sebenarnya tergantung sih, tapi yang paling penting tuh cuci muka. Itu paling penting sih. Jangan sampai kita tidur nggak cuci muka. Jadi kalau kayak Double cleansing gini. Aku juga cuci muka tapi nggak double Kayak cleansing. skincare aja Iya. cuci muka aku. double cleansing itu sebenarnya penting, apalagi buat cewek-cewek yang make upan kan. Itu penting banget buat double cleansing. Tapi kalau emang lagi males-malesnya banget, aku juga biasanya kalau emang lagi males nge-skip double cleansing, tapi tuh tetap cuci muka tuh wajib. Iya. Oh, I see. Sebenarnya kalau buat cuci muka itu sabun cuci muka tuh ngaruh nggak sih ke breakout kalau gitu? Misalnya kita pakai cuci muka nih, sabun cuci muka, tapi ngerasa itu nggak cocok, terus itu bisa bikin breakout atau enggak? Sebenarnya kalau dari sabun cuci muka itu lebih ke dampak langsungnya sih, kayak biasanya tuh kita ngerasa jadi kulitnya tuh jadi lebih kering, terus kayak biasanya juga kalau misalnya pakai sabun cuci muka yang nggak cocok itu kulitnya jadi langsung merah-merah kayak gitu. Sebenarnya nanti kalau misalnya itu diterusin baru kayak timbul breakout, skin barrier yang jadi bermasalah kayak gitu. Mungkin satu lagi nih, Apa tuh? kita kan misalnya kita pengen belajar di konten kreator nih, nah cara biar viral tuh kayak gimana sih menurut kalian? Cara biar viral, terus engagementnya bagus, audiensnya juga jadi sering komen, Iya, like, share. Apakah Kak Jidan, Kak Taufik tuh awal mula kalian berkarir tuh emang langsung ke mukbang atau Kak Taufik tuh langsung ke dunia skincare gitu misalnya? Apa emang awalnya itu atau emang cuma iseng-iseng aja ikutin tren atau gimana? Nah kayak gitu. Kita Siapa beda dulu nih? bentuknya. Aku dulu. Siapa dulu nih? Siapa Coba dulu? sweet deh, sweet deh, sweet deh, sweet deh. Duluan aja. Aku dulu aja. Boleh. Oke. Yang Jadi bener. aku tuh awalnya kontennya tuh nggak langsung review skincare. Aku tuh awalnya fotografer karena aku tuh basicnya fotografer wedding. Jadi dulu konten aku tuh Butuh model tentang gak? Gue wedding. bisa jadi model. Boleh, boleh, boleh. Konten aku tuh tentang wedding dulu. Jadi karena kemarin masuk COVID, terus kayak aku tuh jadi nggak dapet job wedding. Soalnya sebelum-sebelumnya tuh konten aku tuh kayak konten pre-wed yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak emang kontennya tuh harus di luar. Sementara pas COVID semuanya tuh dibatasin, jadi kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa keluar. Nah dan pada saat itu tuh aku iseng
bikin satu konten skincare yang emang pada saat itu kan skincare kreator yang cowok tuh jarang banget. Nah pada saat itu aku ngupload satu konten langsung rame kebetulan. Nah dari situ aku udah mulai berpikir kayak oh bisa nih dicuanin gitu, bisa nih dilanjutin. Nah pada saat konten aku itu udah naik ya udah aku lanjutin lagi mulai konten-konten skincare terus malah justru yang fotografi tuh udah nggak pernah lagi, udah konten fotografi udah nggak pernah dibuat lagi. Tapi itu masih menjadi pekerjaan sehari-hari kalau misalnya ada yang butuh dan memang kenal gitu, kenalan terdekat, itu diambil atau memang just ya udah enggak gitu? Sekarang cuma ya kalau pengen aja sih, lebih ke kayak kalau oke. pengen motret atau pengen moto gitu boleh diambil gitu. Nih boleh, kalau misalnya kalian lagi ada wedding, butuh fotografer bisa kontak dia. Oke. Coba sekarang menurut Jizen kayak gimana? Nah, kalau aku sendiri sebenarnya lebih relate ke orang-orang pada umumnya. Rata-rata kan kadang gabut. Bahasanya kalau sekarang tuh apa? Jajametan, cekakepan gitu. Nah, kalau aku, Velocity? Iya, kalau aku awalnya iseng doang kan, awalnya Oke. iseng doang, ngepost biasa tuh, lip-syncan biasa itu mah. Pas masuk tiba-tiba FYP. Oke. Awal mula kalau aku gebrakannya lumayan ada 4. Jadi Banyak awal banget mula ya tuh sampai 4 gitu. kayak ngepost biasa ya, kan nyari pasar. Oke. Terus pas udah pertama baru ini tuh cobain kayak yang sound-sound viral aja. Terbilang waktu sekitar 3 bulanan. Karena kan waktu itu baru kandas pisan. Oh kandas Ya, putus, habis ya, putus nih. jadi buat kata-kata di TikTok, tapi nggak ngambil dari mana-mana, tapi dari ngomong langsung kayak Mencurahkan kayak, suara ya, hati. jadi lebih kita pro ke ceweknya gitu kayak. Iya, iya. Nih ceweknya kalau diginiin tuh bakal kayak gini gitu. Oke. Karena dari pengalaman segini-segininya bakal kayak gini. Karena waktu itu akhirnya intinya mah galau berujung ditaruhnya di TikTok. Nah, awal mula melejit banget tuh di situ. Itu followers naik langsung tinggi tuh emang di konten kata-kata. Sampai di mana pas konten kata-kata lama-lama mentok, cerita habis dan nggak mungkin ngambil cerita dari yang lain-lain kan Iya. gitu. Jatuhnya kayak udah nggak ada inspirasi lagi. Akhirnya di situ masak. Karena udah nggak ada kata-kata lagi pas masak itu awalnya masih enak gitu kan. Kalau buat cuaninnya sendiri emang dari alat-alat masak apalagi dapat alatnya iya, dapat makanannya iya juga. Saya enak banget kalau dimasak tuh, cuman satu dimasak tuh ternyata lu baru menemukan aku tuh bisa masak tapi nggak hobi masak. Wah gimana itu? Bisa masak tapi nggak ada hobi Jadi masak. pengen makannya doang atau Jadi kayak gimana? makannya doang gitu yang Bisa suka ya. karena ada ininya. Ah, I Jadi see. jadi dipaksain sama emang ternyata bisa. Tapi Oke. kalau misalnya kelihatan dari hobi kan ada kalau hobi mah orang diem-diem masak gitu. Aku harus suruh masak gak mau. Kalau emang tiba-tiba keharusan kayak misalnya acara kampus, aku yang pegang konsumsi, aku yang masak semua. Nah itu baru kan acara-acara tertentu. Tapi kalau gabut-gabutan keseharian, Enggak, ya, enggak masak. baru Prepare gebrakan. dulu ya. Kayak gitu. Baru gebrakan terakhir pas dimasak itu flow-nya kayak oh ini belum nemu lagi masak. Akhirnya gebrakan lagi ke mukbang gitu. Mukbang sama visit resto cafe. Keren ya di umur yang segini mudanya, keren banget. Aku mau nanya lagi dong. Satu lagi, gimana sih cara kalian tuh apa ya? Kayak kuat atau menanggapi sesuatu hate comment ke kalian kan maksudnya kan di dunia maya juga ada yang suka dan nggak suka, ada yang wah menurut mereka enak dilihat atau enggak. Gimana sih cara kalian untuk menanggapi hal itu gitu? Kayak hit. Siapa Lu nih? positif banget lah. Aku kayaknya jarang Kayak sih. dia, aku aku jarang. beda banget. Ininya TikToknya nggak ada deh Aku kayaknya. jarang nggak ada dapat haters hate deh. comment sih to be honest kayak dari awal juga. Karena aku juga jujur awal-awal aku terjun di dunia skincare tuh yang aku takutin itu hate comment. Apalagi kan stigma kalau cowok skincarean itu di masyarakat tuh tidak awal-awalnya tuh tidak bisa Iya, langsung iya, diterima iya. gitu ya Nggak kan. boleh gitu guys. Terus pada saat aku mulai ngupload konten ternyata penerimaan masyarakat tuh baik, malah mereka nanya tips, mereka nanya, ini yang cocok kayak gimana sih kalau aku kulitnya kayak gini, cocoknya kayak gini, justru kayak emang jarang ada hate comment gitu. Oh, iya. Kalau aku. Nah, Kalau Aku Kak Jidan berarti. sendiri nih. Ini banyak banget nih haters kayak dilihatnya. sebenarnya gini ya, sebenarnya pilihan ya. Oke. Kita tuh pilihan sebenarnya. Kalau aku prinsipnya sendiri, ini tapi gak bisa diikutin semua orang karena Iya. setiap orang punya latar belakang dan prinsip sama mental yang beda-beda. Ya. Kalau aku mending dihujat tapi banyak uang dibandingkan aku setenang itu di kontennya tanpa dihujat tapi uang nggak masuk. Iya, mending gitu. Jadi sih. Bener Iya. gitu. Jadi hujatan orang Realistis dijadiin banget. uang. Di realitanya
dihujat sama nggak punya uang, aku lebih stres karena nggak punya uang. Iya sih, bener sih. Sama, Semua sama. juga sama deh Kayak kayaknya. gitu. Jadi sebenarnya kan kalau pasar buat naikin TikTok tuh macam-macam ya. Kita harus punya yang unik. Kita kalau misalnya ganteng banget, cantik banget, lucu banget, pinter banget, mau apa ya, nyebelin banget. Pokoknya kalau di TikTok tuh kalau mau kita beda sama orang, kita boleh ngikutin tren biar emang bisa naik kayak sound-sound rame. Tapi kadang kalau kita nyiptain sendiri, itu meledak, itu tuh bisa. Jadi kita tuh emang beda, Iya, punya pesona iya. sendiri. Iya, iya. Nah, itu pilihan, mau positif, mau negatif, mau prestasi, mau sensasi. Iya, Nah. betul. Jadi Kalau Zidane sebenarnya masuknya kemana? saya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Prestasi ya, sensasi ya gitu. Jadi kalau misalnya usahain semua juga maunya positif dulu kan. Iya. Positif, oh udah mentok, aduh ini income turun nih. Apa aja dilakuin nih, sensasi masukin, ramenya di mana semua masukin. Nanti kalau misalkan konten sensasinya udah lumayan, akunnya sehat lagi, baru kita positifin lagi. Kalau aku Ah. gitu, jadi nggak apa-apa kehujat dikit, nggak apa-apa nyeleweng dikit. Karena kan itu udah personal branding sama ya briefingnya banyak gitu kan. Sampai kalau misalnya akun udah enak, income udah balik lagi, baru dipoles lagi. Karena Iya. Konoha itu kasusnya gampang ketutup. Konoha. Kalau masalah di Astaga. Bahasanya Konoha. Konoha. Oh, oke. Di Indonesia saking banyaknya kasus, jadi kalau masalah buat mental ya, gak usah baca komen. Kedua, nanti juga ketutup sama kasus Iya. lain. Betul, Nah, betul. sampai sebulan. Emang Jangan netizen tuh lupa. suka banget sama drama gak sih? Yang penting diri kitanya sendiri kuat atau enggaknya ya, dan Ada nggak yang- usah terlalu ditanggepin juga. Karena yang mereka lihat tuh cuma lihat sekeliwat, kesalnya dapet, sukanya dapet, kita di belakang mah nikmatin yang mereka Hasilnya. lihat. Wow. Kita juga pengen ngasih yang terbaik dengan ngasih edukasi kalau bisa positif. Kalau emang ternyata ada yang sukanya yang negatif, ya wayahna gitu. Oke guys, jadi tadi kita habis udah belajar semuanya tuh banyak banget, ada apa aja coba tadi? Ada gimana caranya kita mempertahankan engagement, Iya, betul. skincare, basic Skincare. yang wajib dan Jaga badan, badan, juga cara kesehatan, gimana kita dan lain gantiin sebagainya. hater. Oke, sekarang mungkin lanjut ke sesi games, tapi Iya. sebelum itu ada yang mau lewat dulu nih guys. Yes. Jadi jangan lupa Jangan untuk lupa. terus tontonin kita. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, kita balik lagi. Baru Gute Latte Original dan Butterscotch. Rasa latenya rich and smooth. Butterscotchnya sweet and creamy. Enak banget. Cobain Gute Latte yuk. Mau. Gute Latte, perfect Korean latte taste. Mati. Welcome back to Pajama Talk, obrolan santai sambil tiduran. Wuh. Jadi kita sekarang bakalan balik lagi sesi games gak sih? Biar gak terlalu serius banget. Kita sini bakalan main game angkat lewat. Tahu nggak kalian angkat lewat apa? Nah, jadi nanti kita kasih pertanyaan. Kalau misalnya kalian itu relate kayak misalnya, aduh ini gua banget, bisa angkat. Kalau misalnya kalian lewat, nanti ada kayak harus ceritain sesuatu Iya. gitu. Jadi Nanti ada nggak? punishment-nya. Kayak ini kita kasih dulu. Nah, ini buat Zidane, sorry. Ini buat Taufik. Siapa dulu nih kira-kira yang mau ditanya? Lu Kayak dulu deh. barengan nanti kalian angkat atau nggak lewat, oke? Gue dulu ya. Oke. Yang pertama pertanyaannya, pernah ghosting orang padahal udah dikasih effort 100% nggak? Ini angkat, ini lewat, coba. Karena kamu pilih lewat, itu angkat. Jadi ada Berarti pernah? punishment-nya. Pernah ghosting, oke. Coba ceritain salah satu chat ghosting paling hilang muncul versimu. Versi kamu. Ya kalau lewat Kalau tuh lewat harus tuh ada diceritain punishment gitu loh. salah satu chat ghosting. Siapa? Lu. Aku. Iya kamu. Iya. Gak pernah sih, kayak apa ya? Ya udah lompong-lompong aja gitu. Oh, lempeng aja. Oh, jadi kayak Yang- Ya, jadi nggak pernah ghosting ngomong gitu. chat gitu ya. Sejauh ini sih kalau emang ngerasa pengen lagi dekat terus misalnya tiba-tiba ngerasa nggak cocok udah bilang di awal. Nggak Oh. langsung bilang ghosting pergi tiba-tiba gitu enggak.
Oke oke oke. Coba. Sekarang pertanyaan kedua ya. Pernah nyimpen screenshot atau chat orang lain buat dijadiin bahan gibah sama temen atau enggak? Jadi kalian tinggal angkat. Angkat, enggak usah gue sama kayak langsung angkat aja. Sama aja. Sama aja. Dua-duanya pernah berarti mereka suka nge-screenshot chat buat. Aduh, It's jangan sampai okay. terbongkar deh. It's okay, rumlah kok. Oke. Yang ketiga, pernah iri nggak lihat temen jalan-jalan padahal saldo kamu cuma cukup buat mie instan? Karena dua-duanya lewat, coba teriak, saya butuh healing sambil gaya drama. Jadi kan kayak saya butuh healing tapi Tapi pakai kayak gaya drama. Iya, gaya drama gitu loh. Misalnya kayak sedih nih, aku contohin misalnya kayak saya butuh healing sekarang juga misalnya. Nah kayak gitu. Ih, malah ya. Coba satu-satu. Coba. Saya butuh healing. Coba. Kalau Taufik. Saya butuh healing. Kayak ini mah dari hati gak sih emang butuh Iya, healing nih mereka. benar. Butuh healing. Iya. Oke, coba. Dari Lanjut ya. Kalian pernah nggak sih fake happy di medsos padahal aslinya lagi stres berat gitu? Angkat atau lewat? Oke, karena lewat. Oke, berarti punishment-nya bikin ekspresi senyum fake paling absurd di depan kamera. Ya, Siap coba kamera? gimana? Siap kamera? Oke. Iya, kayak Ya. fake. Padahal ini lagi di on cam nih, Iya. tapi kayak lu tuh lagi bad mood, lagi stres gitu. Tapi Fake harus fake yang smile. absurd gitu. Kayak gitu. Kayak gitu doang ya. Gitu doang. Oke, terakhir pertanyaan terakhir. Pernah ngerasa paling sibuk tapi ternyata cuma scroll Instagram seharian. Jadi kayak misalnya pura-pura sibuk padahal kerjanya cuma scroll TikTok, scroll Instagram gitu. Ini angkat. sekali lewat. Oke, karena kamu lewat, coba joget 5 detik gaya influencer ngonten ala-ala. Ya, boleh. Nanti editor tolong pakein velocity Iya. biar keren. Terserah mau apa. Terserah. Cuman gini-gini doang juga nggak apa-apa. Spin like this, you make me freeze like this. Got the beast, ice beast, Neil and Adnan. Oke. Seru banget. Tadi siapa sih yang paling banyak lewat? Siapa? Dilihat-lihat coba. Dia. Dia ya paling banyak lewat ya. lewat. Enggak, dia kebanyakan angkat. Kamu kebanyakan lewat. Karena dia kebanyakan lewat, kita ada punishment-nya. Jadi kayak dia harus mencampurkan beberapa minuman terus nanti dia harus minum. Tapi nanti kita tutup dulu. Oke. Tolong. Ini di sini kayak ada beberapa minuman. Dia nggak lihat kan ya? Nggak kelihatan kan? Coba, ini berapa? 7. Ini 7. Gak bisa gitu Ini ya? kayaknya matematikanya remet deh. Oke, yang pertama, yang mana dulu? Dari yang paling enak gak sih? Yang paling enaknya nggak sih? Ini dulu nggak sih? Yang paling Coba. enak dulu gak? Ini ya atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Susah lagi. Bentar, sabar guys. Oke, ini ya atau tidak? Tidak semua berarti. Jangan. Nggak boleh dong. Harus ada. Iya. Ya. Duh. Ini kalau aku Langsung belum habis. dikasih ya. Enggak dong. Iya itu. Ini aja nggak sih? Ya atau tidak? Ya. Dia kelihatan deh kayaknya. No. Iya kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Ya atau tidak? Duh. Deg-degan Ya gak atau sih? tidak nih? Ya atau tidak? Jangan enggak dong. Ya atau tidak? Enak sih kayaknya. Enak sih ini. Kayaknya seger gak sih? Hmm. Terakhir.
Ya atau tidak? Ya. Belum. Kelihatan gak sih dia? Enggak. Enggak. Ih. Enggak dong. Jangan fitness. Jangan fitness. Kok fitness? Fitness. Oke, boleh dibuka matanya. Tapi aku lihat Zidane tuh peminum dan pemakan segala gak sih? Iya. Dilihat-lihat. Kayaknya dia overall. Kayaknya dia akan tersenyum. Oke-oke aja setelah gak sih? minum ini. Ya kalau kamera tolong di zoom mukanya. Tolong di zoom. Dah, coba. Dah. Wih, 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 wih. Rasanya enak gak? Apa gimana nih? Mau lagi? Kayaknya gak ada gak enaknya Gak ya. ada gak enaknya, kayak semuanya di dia enak-enak semua deh. Berit. Berit itu pasti Makan tikus ya? segala, tikus. Ah, tikus. Tolerin udah. Oke guys, thank you yang udah nonton Pajama Ya. Talk hari ini. Segitu aja. Segitu aja dari guys. kita. Aku Reza. Aku Chelsea. Terus Zidane. Aku Taufik. And Thank you udah. See you See you the next episode. Dadah.